Salam sahabat terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang suami istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan gereja. Rahasia ini besar. Satu-satunya lembaga yang Tuhan dirikan sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah pernikahan. Bahkan waktu Yesus melayani di dunia ini, mujizat yang Yesus kerjakan yang pertama adalah di dalam pernikahan. Dan yang terakhir, di kitab Wahyu itu berbicara tentang pernikahan atau perkawinan anak domba. Ternyata pernikahan yang Tuhan rancangkan dalam hidup manusia itu menggambarkan nantinya tentang hubungan atau relationship atau keintiman antara Kristus dengan gereja. Itu berbicara hubungan kekekalan, hubungan yang sangat indah, yang sangat harmonis. Hanya hubungan suami istrilah yang dapat menggambarkan keindahan, kemesraan, kebahagiaan hubungan Kristus dan gereja. Hubungan Tuhan dengan hamba itu tidak dapat menggambarkan keharmonisan Kristus dengan gereja. Sangat timpang. Hubungan sahabat juga tidak dapat menggambarkan itu. Bayangkan saudara yang bersahabat, sedekat apapun engkau bersahabat, jika engkau tinggal satu rumah, tinggal satu kamar, berjalan berduaan terus kemana-mana, orang lain akan menganggap itu hal yang buruk. Mungkin dia homo atau lesbian atau yang lain. Hubungan ayah dengan anak hanya dapat dinikmati di waktu anak itu masih kecil. Jikalau anak itu sudah besar, kita sebagai orang tua tidak dapat lagi memeluk anak itu seperti kita memeluk waktu dia masih kecil. Kita tidak dapat lagi bermain-main atau tidur bersama anak setelah anak itu dewasa, anak itu besar. Apalagi kalau anak itu sudah menikah. Hubungan itu sudah agak jauh. Yang bisa menggambarkan hubungan anak dengan orang tua adalah itu berbicara tentang warisan. Anak tidak usah melakukan apa-apa, tapi orang tua hanya mewariskan semua yang dimiliki kepada anak. Oleh sebab itulah kita disebut anak, karena kita adalah mewarisi apa yang Yesus miliki. Tapi berbicara tentang relationship, berbicara tentang keintiman, keindahan hubungan itu hanya dapat dilukiskan antara hubungan suami dan istri. Jika suami istri ini sangat harmonis, berjalan bersamaan, saling memuji di hadapan orang, orang lain tidak akan menganggap itu buruk, justru ada pujian. Wow, suami istri yang teladan, suami istri yang bahagia, suami istri yang menjadi panutan. Suami istri ini ada tempat rahasianya. Di tempat rahasia inilah mereka membicarakan hal-hal ke depan, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Dan di dalam tempat rahasia inilah mereka intim sehingga istrinya melahirkan anak nantinya. Dan tempat yang intim ini tidak berada di sembarangan tempat. Hanya tempatnya di kamar. Itu gambaran. Tempat kita juga tidak sembarangan tempat. Antara Kristus dengan gereja ada tempat yang khusus di mana Tuhan mau membicarakan sesuatu yang penting dengan saudara. Di mana tempat yang penting itu, tempat yang khusus itu adalah di waktu saudara memuji menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Di waktu penyembahanmu secara pribadi, sama seperti suami istri, waktu mereka sedang berada di kamar intim,
Anak-anak tidak boleh mengganggu, siapapun tidak boleh mengganggu. Cukup suami dan istri yang menikmati keadaan itu. Sama dengan kita, dengan Kristus. Waktu kita memuji menyembah kepada Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang boleh mengganggu saudara. Termasuk HP-mu, termasuk persoalan, permasalahan, tinggalkan itu semua. Jangan ada yang mengganggu. Nikmati keintiman itu, karena di sanalah Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau memberitahukan apa yang akan Tuhan kerjakan lewat saudara, apa yang akan Tuhan lakukan bersamamu, apa yang akan Tuhan rencanakan ke depan dan melibatkan saudara. Dan di sanalah engkau akan mengandung mujizat, dan suatu hari engkau akan melahirkan mujizat itu, sehingga engkau akan menikmati kebaikan Tuhan, karya Tuhan. Kristus dengan gereja, rahasia ini sangat besar, kata Rasul Paulus. Tapi rahasia ini sudah disingkapkan. Rahasia ini hanya bisa diketahui oleh mereka yang sudah menikah. Jadi bagi saudara yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, nikmatilah keberadaan Kristus dalam hidupmu. Jika Kristus dapat engkau nikmati di dalam kehidupanmu, para suami, maka itu akan tertular kepada istrimu. Jika Kristus dapat engkau nikmati dalam hidupmu para istri, maka hubungan itu akan tertular kepada suamimu. Hubungan yang indah, yang harmonis, yang bahagia bersama Kristus ini akan membuat hubungan suami istri secara jasmani juga akan bahagia, indah, dan menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jadi, nikmatilah karya Kristus dalam hidupmu. Itulah satu-satunya yang membuat pernikahan kita bahagia di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.